Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Nurwahid. Saya berasal dari kelas A, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas hukum Islam, syariah, dan fikih, seperti mana yang telah tertera dalam RPS mata kuliah hukum Islam pertemuan ketiga. Tetapi asas hukum Islam itu sudah diterangkan lebih lengkap dan terinci di eh, akun YouTube daripada Ibu Tinuk. Nah, di sini saya akan lebih kepada tentang pengertian syariah, persamaan syariah dan fikih, serta perbedaan-perbedaan yang ada di dalam keduanya. Nah, pengertian syariah secara etimologi berarti jalan yang harus ditempuh. Arti dalam teknis ialah norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, dengan benda dan alam lingkungan sekitar. Arti dalam bahasa Inggris, canon law of Islam, atau keseluruhan dari perintah Tuhan. Sedangkan syariah menurut KBBI lebih kepada untuk lingkungan perekonomian, seperti perbankan syariah, dan lain-lain. Sedangkan pengertian fikih, fikih di sini secara bahasa atau secara etimologi berasal dari perkataan fakiha ya faquha fiqhan, yang berarti mengerti atau faham. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa perkataan fikih ialah yang memberikan atau yang memberi pemahaman dalam hukum syariat. Jadi, ilmu fikih adalah suatu ilmu yang mempelajari syariat yang bersifat alamiah, perbuatan yang memperdalil hukum yang rinci. Sedangkan orang yang ahli fikih disebut dengan faqih, jamak dari kata fukaha yang berarti zanni, yaitu sangkaan, dugaan tentang hukum syariat yang berhubungan dengan tingkah laku manusia. Persamaan syariah dan fikih. Persamaan syariah dan fikih ialah keduanya adalah aturan yang ditentukan baik oleh wahyu ataupun oleh akal yang mengatur tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Sedangkan perbedaan antara keduanya, fikih dan syariah, yaitu dapat dibedakan menjadi 4 macam perbedaan, yang dimana di sini saya lebih eh, lebih menggunakan tabel. Syariah dan fikih. Perbedaan pertama, syariah mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia. Artinya, syariah di sini adalah mengatur hubungan hablum minallah dan hablum minannas. Sedangkan fikih mengatur atau meliputi manusia dengan manusia atau dengan makhluk lainnya. Artinya, fikih tidak mengatur tentang hablum minallah, dan fikih lebih menitik beratkan kepada hablum minannasnya dan eh, dengan hubungan manusia dan makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini. Perbedaan kedua antara syariah dan fikih, di syariah, dalam sumbernya syariah bersumber daripada wahyu ilahi atau kesimpulan daripada wahyu ilahi. Sedangkan fikih berasal dari hasil pemikiran manusia yang biasa dikenal oleh ra'yu atau ijtihad, dan kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat atau hasil ciptaan manusia dalam bentuk peraturan atau undang-undang, atau bisa disebut, kalau menurut saya bisa disimpulkan sebagai mazhab. Mazhab adalah ilmu fikih hasil daripada pemikiran manusia, sehingga mazhab itu lebih cenderung kepada hasil pemikiran salah satu seorang manusia atau beberapa alim ulama. Sedangkan syariah dalam pengertian ketiga, yaitu sanksinya adalah pembalasan Tuhan di yaumul mahsyar. Artinya, sanksi terhadap pelanggaran syariah lebih banyak atau lebih ditekankan pada saat hari pembalasan nanti atau di yaumul mahsyar. Tapi kadang-kadang juga tidak terasa oleh manusia di dunia ada hukuman yang tidak langsung. Artinya hukuman yang tidak langsung dihukum di padang mahsyar, tetapi diberi cobaan dan lain-lainnya, atau diberi azab di dunia dan dihukum lagi di akhirat. Sedangkan fikih, semua norma sanksi bersifat sekunder dengan menunjuk sebagai pelaksana
alat pelaksana negara sebagai pelaksana sanksinya. Artinya dalam pelanggaran fikih yang berwenang untuk menjalankan sanksi adalah negara atau lembaga yang disetujui atau disepakati oleh masyarakat luas. Dan perbedaan keempat, syariah berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, bersifat fundamental, hukum bersifat qat'i, tidak berubah. Artinya hukum yang sudah ditentukan oleh Al-Quran dan As-Sunnah sampai kapanpun tidak akan berubah. Bersifat fundamental, adalah bersifat mendasar. Artinya jika dikaitkan dengan teori hukum yang ada di ilmu hukum adalah bersifat ground norm, artinya norma dasar. Istilah dalam tata negara adalah undang-undang dasar. Nah, hukum syariat hanya satu yang bersifat universal. Dan syariat juga langsung dari Allah yang kini terdapat dalam Al-Quran. Jadi syariat, hukum-hukum syariat sudah ditentukan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan dalam fikih, hukum-hukum fikih karya manusia yang bisa berubah, bersifat fundamental juga, hukumnya dapat berubah, banyak berbagai ragam, berasal dari ijtihad para ahli hukum sebagai hasil pemahaman manusia yang dirumuskan oleh mujtahid. Artinya karya manusia yang bisa berubah. Jadi seiring perkembangan zaman dalam hukum fikih terdapat perbedaan, terdapat permasalahan-permasalahan yang dalam Al-Quran tidak diatur, tetapi jika dihubungkan melalui kias atau dengan melalui penggunaan akal logika akan menghasilkan fikih-fikih terbaru atau ilmu fikih yang sama dengan ilmu-ilmu syariah yang bersumber daripada Al-Quran tetapi dikiaskan dalam keadaan sekarang. Perbedaan mazhab dan kitab fikih. Di YouTube juga sudah diterangkan lebih rinci perbedaan antara kedua mazhab dan kitab fikih ini. Mazhab menurut etimologi adalah tempat untuk pergi atau jalan, dan dari segi istilah mazhab adalah hukum yang terdiri atas kumpulan permasalahan. Dengan begitu pengertian mazhab adalah jalan menyampaikan seseorang pada tujuan tertentu. Sehingga perbedaan antara mazhab dan fikih adalah mazhab lebih menekankan terhadap orang yang mengarang dengan jalan ijtihad, sehingga mazhab lebih diidentikan terhadap satu orang pengarang atau boleh disebut mazhab adalah produk ilmu fikih. Sedangkan fikih adalah ilmu yang menerangkan segala hukum Islam yang dipetik dari dalil, ijma, sunnah, dan qiyas. Selanjutnya, sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Ibu, saya akan menjelaskan tentang al-ahkam al-khamsah. Al-ahkam adalah ahkam, berasal dari bahasa Arab yang merupakan jamak dari kata hukum, dan khamsah artinya 5. Oleh karena itu, gabungan kedua kata dimaksud al-ahkam dan al-khamsah, atau biasa juga disebut dengan hukum taklifi. Hukum taklifi adalah ketentuan hukum yang menuntut para mukallaf. Para mukallaf artinya orang yang sudah diberikan kewajiban secara mutlak yang dijelaskan dalam Al-Quran, atau orang yang dipandang oleh hukum cakap melakukan perbuatan hukum, baik dalam bentuk hak kewajiban maupun bentuk larangan. Artinya dalam hal ini cakap menurut hukum dalam Al-Quran adalah tidak gila. Nah, hukum Islam memiliki dua sumber utama, yaitu wahyu dan penalaran manusia. Di sini 5 penggolongan al-ahkam al-khamsah. Melihat dari sumber yang saya baca, yaitu artikel dari Universitas Fakultas Hukum Jakarta, 5 penggolongan al-ahkam dan al-khamsah yaitu hal yang dibolehkan biasa disebut dengan mubah, hal yang dianjurkan disebut dengan sunnah mandud atau mustahab, hal yang tidak disukai biasa disebut dengan makruh, hal yang wajib biasa disebut dengan fardu ain, fardu kifayah, dan hal yang haram dan hal yang dilarang biasa disebut dengan haram. Selanjutnya,
Akan dijelaskan lebih terperinci di slide berikutnya tentang pengertian wajib, mubah, jaiz, ibahah, sunnah, mandud, mustahab, makruh, dan haram. Di sini penjelasan tentang wajib. Wajib didefinisikan oleh ahli usul adalah sesuatu perbuatan yang dituntut Allah untuk dilakukan secara tuntutan pasti, yang diberi ganjaran dengan pahala yang bila orang melakukannya karena perbuatan itu telah sesuai dengan kehendak yang menuntut, dan diancam dosa yang bila orang meninggalkan karena bertentangan dengan kehendak yang menuntut. Wajib dibagi menjadi 3, yaitu ditinjau dari segi waktu pelaksanaannya, wajib dibedakan menjadi 2. Ditinjau dari segi pelaksana, wajib dibedakan menjadi 2. Ditinjau dari segi tuntutannya, wajib dibedakan menjadi 2. Ditinjau dari segi waktu pelaksanaannya, wajib mutlak atau wajib bebas. Wajib mutlak atau wajib bebas adalah kewajiban yang tidak ditentukan waktu pelaksanaannya. Dengan artinya tidak salah bila waktu pelaksanaannya ditangguhkan sampai waktu ia sanggup untuk melaksanakan. Di sini contoh daripada wajib bebas atau wajib mutlak adalah orang yang mengkodok puasa Ramadan. Jadi orang yang mengkodok puasa Ramadan adalah bisa dilakukan kapan saja di luar bulan Ramadan sampai ia bisa untuk melakukan penggantian ibadah wajib bulan Ramadan yang ditinggalkannya pada saat bulan suci. Nah, selanjutnya wajib muakkad. Wajib muakkad ialah kewajiban yang melaksanaannya ditentukan dalam waktu tertentu dan tidak sah dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan. Artinya, wajib muakkad ini lebih menekankan kepada waktu yang telah ditentukan. Sehingga kalau dilakukan di luar ketentuan waktu tersebut akan tidak sah kegiatannya. Seperti sholat wajib dan ibadah wajib. Contohnya sholat asar akan dilakukan di waktu asar, tidak boleh dilakukan di luar waktu asar, seperti sholat asar dilakukan di waktu maghrib atau di waktu-waktu yang lain selain sholat asar. Ditinjau dari segi pelaksanaannya. Ditinjau dari segi pelaksanaannya, wajib dibedakan menjadi 2, yaitu wajib aini. Wajib aini adalah kewajiban secara pribadi, sesuatu yang dituntut oleh syar'i, pembuat hukum, untuk melaksanakannya dari setiap pribadi mukallaf. Artinya di sini adalah kewajiban secara pribadi yang dituntut oleh pembuat hukum. Di sini contoh daripada wajib aini adalah sholat dan puasa. Artinya jika seseorang yang tidak sholat atau tidak puasa itu adalah tanggung jawab pribadi, sehingga yang berdosa adalah secara pribadi, tidak bisa dilimpahkan kepada yang lain. Sedangkan wajib kifayah atau biasa disebut dengan fardu kifayah, yaitu kewajiban bersifat kelompok. Sesuatu yang dituntut oleh pembuat hukum melakukan daripada sejumlah mukallaf dan tidak dari setiap pribadi mukallaf. Artinya di sini adalah yang lebih nitik beratkan di sini kewajiban terhadap kelompok dalam suatu kampung atau dalam suatu masyarakat. Nah, contoh daripada wajib kifayah yaitu sholat jenazah. Artinya di sini jika dalam suatu kampung atau dalam suatu kelompok sholat jenazah, jika ada seseorang meninggal daripada kelompok tersebut yang ada di dalam lingkungan kelompok tersebut, tidak ada yang mensolati atau tidak ada yang ingin mensolatkan, otomatis yang dosanya akan dibebankan kepada seluruh masyarakat yang ada di lingkungan kelompok tersebut. Artinya seluruh dosa-dosa itu akan ditangguhkan atau akan ditanggung oleh mereka-mereka yang berada di lingkungan tersebut. Sedangkan jika dalam sholat jenazah, jika dalam orang meninggal dan yang mensolati hanya 2 orang atau 3 orang, itu semua kelompok yang ada di masyarakat tersebut dibebaskan daripada dosa yang akan membebani secara pribadi. Nah, ditinjau dari segi tuntutannya. Wajib dibedakan menjadi 2, yaitu wajib muayyan
ialah suatu kewajiban yang hanya mempunyai satu tuntutan. Artinya di sini lebih kepada contoh orang yang membayar hutang. Hutangnya berapa akan dibayarkan sesuai dengan berapa ia meminjam. Sedangkan wajib mukhayyar adalah suatu kewajiban yang tidak hanya mempunyai satu macam tuntutan, tetapi mempunyai 2 atau 3 alternatif. Di sini lebih menekankan kepada banyak alternatif yang akan dipilih dalam wajib mukhayyar ini, seperti pemilihan pemimpin. Jika dalam 2 atau 3 calon pemimpin, mereka sama-sama mempunyai celah dalam hal keburukan, jadi dalam 3 ini lebih diutamakan mencari pemimpin yang paling baik daripada yang 2. Pengertian mandut, sunnah, dan mustahab. Mandut adalah perbuatan yang dianjurkan oleh syar'i untuk dikerjakan atau suatu perintah yang apabila dilaksanakan akan diberi pahala, sedangkan bila ditinggalkan tidak akan disiksa. Mandut juga biasa dinamakan oleh nafilah, sunnah, tatawu, mustahab, dan ihsan. Nah, di sini sunnah atau mandut dibedakan menjadi 4. Yang pertama, sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan atau yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu contohnya adalah sholat witir. Sholat witir adalah sholat sunnah yang tidak sama sekali tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Nah, sunnah khairu muakkad artinya sunnah yang biasa. Dalam hal ini sunnah biasa dianjurkan tetapi tidak sering dilakukan oleh Nabi Muhammad, seperti sholat ba'diyah dan qobliyah di sholat wajib. Sedangkan sunat hadyu, perbuatan yang dituntut untuk melakukan dan faidahnya sangat besar. Artinya jika sunnah hadyu ini ditinggalkan dengan sengaja dapat menjadi ingkarnya seseorang terhadap agama, seperti sholat hari raya. Nah, jika sholat hari raya ditinggalkan, artinya orang tersebut ditinggalkan secara sengaja, orang tersebut bisa dikatakan sebagai orang yang melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan. Yang terakhir, sunnah nafal dituntut sebagai tambahan bagi perbuatan wajib. Nah, di sini sunat nafal adalah jika dilakukan akan menyamai, istilahnya hampir sama dengan pahala-pahala sholat wajib atau pahala-pahala perbuatan wajib, seperti contohnya di sini adalah sholat tahajud. Nah, kita ke pengertian mubah. Mubah berasal dari kata fi'il mati ibah dengan arti menjelaskan dan memberitahukan. Mubah ialah suatu hukum di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada orang mukallaf untuk memilih antara mengerjakan suatu perbuatan atau meninggalkannya. Dan pembagian mubah dibedakan menjadi 4. Mubah yang mengikuti suruhan untuk berbuat seperti makan dan minum. Mubah yang mengikuti tuntutan untuk meninggalkan seperti bermain. Mubah yang tidak mengikuti sesuatu. Mubah yang tunduk kepada mubah itu sendiri. Nah, pengertian makruh. Pengertian makruh di sini adalah menurut para jumhur fuqaha, makruh adalah suatu larangan syara' terhadap suatu perbuatan, tetapi larangan tersebut tidak bersifat pasti lantaran tidak ada dalil yang menentukan atas haramnya perbuatan tersebut. Dan pembagian makruh dibedakan menjadi 2. Makruh tahrim, yaitu penuntut atau tuntutan meninggalkan suatu perbuatan secara pasti tetapi dalil yang menunjukkannya bersifat zanni. Artinya makruh tahrim dalam contohnya seperti sholat tidak pada waktu atau sholat yang di luar ketentuan, seperti sholat sunnah setelah sholat wajib subuh, sholat sunnah setelah sholat wajib asar.
itu adalah makruh tahrim yang bisa jadi akan menjadi haramnya pekerjaan tersebut jika tidak ada sesuatu alasan yang menerangkan atau alasan penguat. Makruh tanzih. Makruh tanzih di sini adalah kebalikan daripada hukum mandud. Orang yang melanggar larangan hukum tahrim diancam dengan dosa. Sedangkan orang yang melanggar larangan hukum tanzih tidak mendapatkan ancaman dosa. Di sini makruh tanzih seperti misalnya selalu mendahulukan sesuatu perbuatan dengan yang kiri. Artinya jika masuk masjid dia dahulu dalam sunnahnya dia dianjurkan untuk menggunakan kaki kanan tetapi menggunakan kaki kiri. Yang kedua, dalam makan atau minum disunahkan untuk duduk dan itu tetapi dibuat dengan berdiri. Nah, itu tidak menjerumus kepada dosa, sedangkan yang tahrim bedanya itu adalah lebih dekat dengan dosa. Sedangkan makruh tanzih tidak menimbulkan ancaman dosa. Nah, pengertian yang terakhir adalah haram. Pengertian yang terakhir adalah haram. Haram di sini ialah larangan Allah yang pasti terhadap suatu perbuatan baik ditetapkan dengan dalil yang qat'i maupun yang jani. Pembagian haram dibedakan menjadi jadi dua. Yang pertama, dari segi pengaruhnya. Haram zati. Haram zati bila berkaitan dengan rukun akad mengakibatkannya batalnya akad tersebut. Misalnya, kita ingin sholat atau ingin menunaikan ibadah kewajiban yang lain. Sebelum itu, kita telah memakan babi atau memakan hal-hal yang diharamkan seperti minum khamr dan lain-lain. Nah, sholat tersebut karena kita sudah rukun akad untuk berniat untuk melakukan sholat, hal tersebut akan membatalkan secara keseluruhan akad yang telah diniatkan tadi. Karena apa? Karena dalam diri kita terdapat atau yang sudah memakan barang-barang haram yang telah diharamkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, haram khairu zati. Bila berkaitan dengan akad tidak menyebabkan batalnya akad tersebut. Dalam hal ini, larangan jual beli di waktu Jumat. Larangan jual beli di waktu Jumat adalah boleh dilakukan, tetapi jika dilakukan tidak akan membatalkan sholat Jumat yang akan dilaksanakan. Lanjutan, dari segi pengecualian terhadap hukum larangan. Sesuatu yang terlarang secara zati adalah haram dan berdosa melakukannya. Tetapi dalam pengertian pengecualian di sini, jika tadi dalam memakan babi atau meminum khamr adalah haram, tetapi dalam kondisi darurat, istilahnya kita berada di tengah samudra, tidak menemukan apa-apa dan ternyata di situ hanyalah kita atau seorang tersebut dengan babi, kita boleh memakannya tersebut dengan alasan karena pengecualian kalau tidak memakan tersebut akan kita yang akan meninggal. Tetapi dalam memakan barang-barang yang haram tidak boleh sampai melebihi atau tidak boleh melebihi batas kenyang atau tidak boleh sampai kenyang. Yang penting terisi dalam perut untuk memulihkan energi. Nah, begitu juga dengan khamr, misalnya berada di tengah gunung yang cuacanya sampai minus 50 derajat Celcius. Dengan arti dalam hal ini kita kedinginan, sehingga untuk menghangatkan badan kita memerlukan khamr. Nah, memerlukan kehangatan dalam tubuh. Itu tidak apa-apa, asalkan dalam ketentuan-ketentuan yang wajar, tidak sampai untuk mabuk. Dan yang terakhir adalah sesuatu yang dilarang karena bukan zatnya atau hanya pada hal-hal yang sampingan. Diperkenankan menyimpangan atas larangan karena hajat atau keperluan dan tidak harus sampai darurat. Misalnya, di dalam hal ini dokter dengan pasien. Dalam hal ini, pasien tidak boleh membuka auratnya kepada siapapun yang bukan mahramnya. Tetapi dalam pengecualian ini, jika pasien seorang wanita dan dokter seorang pria, jika seorang wanita tersebut ingin memeriksakan dirinya kepada dokter, mau tidak mau, karena pengecualian, jadi meskipun tidak darurat, ini diperbolehkan dalam agama.
Nah, begitulah penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, harap dimaklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.